Pengacara Hotman Paris Hutapea mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar dan TPPU. Hotman beralasan harus berobat karena sakit. Pengunduran diri disampaikan Hotman usai pemeriksaan medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah. Sebelum mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman mendapat kritik hingga berujung laporan polisi atas ucapannya usai mendampingi pemeriksaan Febri sebagai tersangka di Kejagung. Persatuan Wartawan Indonesia PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas ucapan yang dinilai menghina profesi jurnalis. Sebenarnya menyakiti hati, sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI Persatuan Wartawan Indonesia Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Ini supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, kan? Bukan lalu menghina profesi wartawan. Tak hanya itu, Hotman juga menjadi sorotan saat mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bilang penetapan tersangka dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin Presiden Prabowo. Hingga ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden. Meski Hotman mundur, kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah tetap berjalan di Kejagung. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya, penyidik memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS pada Rabu 22 Juli 2026. Namun Febri tidak hadir karena alasan kesehatan, sedangkan 1 saksi lainnya, NH, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Rencananya Jumat 24 Juli 2026, keduanya akan kembali dipanggil untuk diperiksa penyidik. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan alasan sakit, pengacara Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang terjerat dalam 3 kasus korupsi besar dan TPPU. Sebelumnya saat menangani kasus ex-Jampitsus, Hotman memang terkena masalah karena pernyataan kontroversial, mulai dari dianggap menghina jurnalis hingga menyebut kasus Febri Adriansyah adalah kriminalisasi. Kemudian bagaimana mendorong agar kasus ex-Jampitsus ini diperiksa secara adil. Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nur Rohman, yang sudah bergabung di sambungan daring. Halo, selamat datang Prof. Hipnu dan juga Pak Nur Rohman di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat. Pak Rohman, Pak Henggi. Baik, selamat pagi. Saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, kita lihat ada sedikit drama dalam tanda kutip di kasus 3 korupsi yang menjerat ex-Jampitsus. Belum kita lihat sprindiknya yang luar biasa. Ada banyak sekarang, ada 4. Kita sebelum ke sana, ada drama nih soal Hotman Paris yang kemudian mundur dari pengacara ex-Jampitsus. Anda melihat ada apa di balik ini dan apakah ada pengaruhnya terhadap jalannya kasus? Ya, kalau drama saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita melihat sebagai bentuk sistem peradilan yang baik, apalagi berdasarkan kuhap baru, seorang tersangka itu adalah didampingi kaitannya dengan penasihat hukum, namanya advokat sekarang, jadi bukan penasihat hukum lagi, advokat, itu berhak mendampingi baik dari sejak awal, penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Apalagi ini adalah sebagai tersangka. Oleh karena itu, dalam hal suatu pemeriksaan yang baik, karena sistem peradilan baik itu ada 4 indikator. 1 adalah public hearing, mendengar. Makanya di sini nanti nggak bisa seorang tersangka tanpa diperiksa didampingi, pasti mendengar. Baik mendengar dari tersangkanya maupun pendampingnya, kuasa hukumnya. Yang kemudian adalah pembuktian.
pembuktian. Makanya pembuktian itu akan dilakukan, termasuk kemarin Porta sudah membuktikan adanya FBI, adanya Pegadaian, adanya BI dan sebagainya. Yang ketiga, adanya suatu independensi. Independensi itu adalah suatu peradilan yang independen. Mudah-mudahan ini kita lihat nanti Kejaksaan Agung juga independen terhadap perkaranya. Yang terakhir, adanya suatu keseimbangan bantuan hukum. Oleh karena itu dalam suatu perkara ini, seandainya nanti Pak Febri belum didampingi, akan mundur, Mas. Karena sebagai bentuk keseimbangan, advokat itu harus hadir, mendampingi sebagai suatu peradilan yang baik yang tadi saya katakan sebagai indikator yang keempat. Oleh karena itu dalam hal seperti ini bisa juga nanti mundur-mundur. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Pak Febri segera menunjuk advokat lain untuk mendampinginya. Karena sebagai bentuk pendampingan itu ada suatu equal peradilan. Karena peradilan kita itu bergeser dari arah civil law ke arah common law. Ini yang sekarang berkembang dalam suatu penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, saya ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, mungkin kita belum dengar siapa pengganti dari Hotman Paris untuk mendampingi ex-Jampitsus. Dan hari ini rencananya akan dipanggil yang bersangkutan untuk diperiksa kembali. Nah, jika memang belum menunjuk kuasa hukum, dan apakah ini akan kasusnya berpotensi untuk mundur-mundur lagi karena menunggu yang bersangkutan menunjuk kuasa hukum untuk diperiksa mungkin hari ini? Kami mengomentari kaitannya dengan advokat. Seperti kita ketahui, Pak Hotman itu kan merupakan salah satu advokat, dan masih banyak lagi advokat yang lain mendampingi tersangka FA ini. Dan hari ini rencananya kami juga melakukan pemantauan langsung terhadap jalannya proses pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka yang akan dilaksanakan pada hari ini di Kejaksaan Agung. Kemudian Pak Nur Rohman, apakah ada kabar bahwa ex-Jampitsus hari ini akan datang karena di hari Rabu kemarin ini yang bersangkutan tidak hadir? Ya, mudah-mudahan kita berharap yang bersangkutan bisa hadir, dan kami yakin karena Pak FA ini juga kan masih merupakan jaksa aktif ya, sehingga kami berharap beliau mengedepankan harusnya kejaksaan agar kepercayaan masyarakat bisa terjaga, dan tentunya perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas karena memang masih banyak perkara-perkara lain yang harus juga secara paralel diselesaikan. Oke, baik Pak Nur Rohman, untuk pemeriksaan hari Rabu yang datang ini adalah DR dan juga TS yang bersangkutan ex-Jampitsus tidak hadir, kemudian ada satu lagi NH yang tidak hadir di sana. Kemudian ketika dari Komjak hari Rabu ini juga ikut melihat ataupun juga mengawasi pemeriksaan, seperti apa prosesnya dan apa yang bisa Anda tangkap dari pemeriksaan di hari Rabu itu? Proses yang kami pemantauan di hari Rabu kemarin, kebetulan kami diterima langsung oleh Pak Jaksa Agung, dan komitmen Pak Jaksa Agung jelas sangat tegas menyampaikan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan, tidak berbelit, dan kemudian adapun FA nggak hadir karena alasan kesehatan. Mudah-mudahan di hari ini beliau bisa hadir memenuhi panggilan dari jaksa penyidik. Sejauh ini masih on track, Pak Nur Rohman, kalau Anda melihat? Sejauh ini on the track, walaupun masih ada hal-hal kecil yang perlu diperbaiki, tentunya kita bisa melakukan langsung memberikan rekomendasi untuk segera diperbaiki. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, yang sekarang menjadi pertanyaan publik ataupun masih mengganjal di publik seperti itu. Ex-Jampitsus belum ditahan, sementara tersangka yang lainnya, DR dalam kasus Asabri ini sudah ditahan. Kemudian Anda melihatnya, ada apa sebenarnya? Apa kemudian alasan ataupun pertimbangan yang bisa mempertimbangkan seorang tersangka tidak ditahan dalam sebuah kasus? Ya, gini Mas, ini memang dampak dari KUHP baru. KUHP baru itu meletakkan sebagai upaya paksa penahanan. Kalau kita KUHP lama itu subjektif murni. Subjektif ada pada penegak hukum, apakah itu polisi, apakah itu jaksa atau hakim. Sekarang diatur secara objektif. Kalau kita lihat di dalam pasal 100 KUHP 5, ya 100 KUHP, itu dijelaskan bahwa penahanan itu bisa dilakukan dengan tataran yang objektif dan terukur. Nah, terobjektif terukur itu dijelaskan ada 8 poin. Di antaranya adalah proaktif. Nah, sekarang pertanyaannya, ini dengan tidak hadir ini proaktif atau tidak? Nah, itu indikator, ya kan? Kedua, menghalangi suatu tindak pidana.
ketika ada suatu kekhawatiran dari tersangka yang bersangkutan atas tindakan yang lain. Keempat, adanya suatu tindakan-tindakan yang mungkin mengkacaukan. 8 indikator itu bisa dilihat aktivitas, kondisi, keadaan si tersangka. Jadi kalau memang situasi bisa proaktif setiap saat dipanggil, setiap saat diperiksa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada dugaan mengurangi lagi, tidak ada menghilangkan barang bukti, itu memang nggak perlu. Tapi kalau memang sampai misalkan hari ini tidak hadir, kemudian tidak hadir lagi, itu potensi terhadap indikator objektif yang terukur itu terabaikan. Sehingga kalau seperti itu bisa melakukan suatu penahanan, itu Mas. Ini makanya di sini sebetulnya dilakukan atau tidak juga tergantung bagaimana tersangka itu bisa atau kuasa hukumnya menerjemahkan di pasal 100. Yang kedua, memang kalau kita bandingkan dengan DR ya kayaknya ada diskriminatif. Nah, disitulah ada suatu pertimbangan penyidik kenapa yang satu ditahan, kenapa tidak ditahan. Nah, ketika tidak ditahan inilah yang menjadikan pertanyaan publik, bisa nggak menerjemahkan dari pasal 100 sebagai objektif yang terukur itu ada pada seseorang tersangka yang sedang diperiksa. Kalau itu bisa diterjemahkan, ya nggak perlu. Tapi kalau ternyata tidak, nah saya kira ini ada suatu catatan sendiri bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan upaya paksa. Gitu kira-kira. Baik, Pak Nur Rohman, ini menjadi poin yang Anda catat juga tidak? Kemarin hari Rabu yang bersangkutan, ex-Jampitsus tidak datang, dan misalnya hari ini tidak datang kembali, bisakah mendorong Kejaksaan Agung untuk bisa menahan FA? Jadi kami mendorong kaitannya dengan proses penegakan hukum dulu secara profesional, di antaranya kaitannya dengan penahanan. Namun sebelum ke penahanan ada yang lebih urgensi adalah kaitannya dengan alat bukti, gitu kan. Alat bukti ini harus benar-benar sudah terpenuhi baru dilakukan penahanan. Penahanan tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Ibnu kaitannya dengan hal tersebut, dan kita juga sependapat dengan hal tersebut pula. Dan artinya apa? Jangan nyampe gerusak-gerusuk gitu ya. Artinya apa? Biar nanti di proses penyidikannya berkualitas, nanti penuntutannya dan berkualitas juga, dan harapannya eksekusinya juga putusannya juga akan berkualitas juga. Jangan sampai terburu-buru melakukan penahanan tetapi mengabaikan pembuktiannya. Jangan sampai gerusa-gerusu, tapi kemudian ada pandangan bahwa ini dengan tersangka yang lain, DR, kemudian seperti diskriminatif seperti itu, Pak Nur Rohman. Seperti apa tanggapan Anda? Kita melihatnya gini, proses penyidikan kan baru di seminggu 2 minggu ini ya, kemudian juga sprindik baru diterbitkan oleh jaksa penyidik. Di antaranya juga selain 3 sprindik yang awal, kami mendapat informasi juga kemarin dari Kejaksaan Agung telah menetapkan sprindik baru kaitannya dengan gratifikasi ataupun pemilikan harta-harta yang telah disita di rumah FA. Oke, kita bicara soal sprindik baru yang memang untuk hari ini yang dipanggil adalah untuk sprindik yang paling baru soal TPPU. Saya ke Prof. Hipnu. Untuk sprindik baru yang dikeluarkan, berarti sekarang sudah ada 4 total sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini. Anda melihatnya perlukah sprindik ini dipisah-pisah sebanyak itu sampai 4? Kemudian apakah ini juga ada pertimbangan lain? Misalnya justru sprindik baru yang TPPU ini digunakan untuk mempermudah ataupun biar bisa masuk lah istilahnya, dengan misalnya kita follow the money dulu nih, barang-barangnya buktinya kita ambil untuk menjadi satu start penyelidikan mulai dari barang bukti seperti itu, Prof. Ibnu. Jadi Mas, ini memang dalam suatu pra-adjudikasi kecerdikan seorang penyidik untuk mengungkap atau untuk memformulasikan di dalam nanti berita acara, bahkan dalam surat dakwaan, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya di sini apakah nanti dalam suatu pengungkapan ini kita Kejaksaan Agung akan menetapkan delik pemerasan yang lebih dulu? Apakah terhadap gratifikasi dulu? Apakah baru kemudian TPPU? Tapi kalau kita melihat keadaan yang sekarang ini terjadi, kebanyakan adalah pidana asalnya dulu. Kaitannya dengan mungkin pemerasan dulu atau gratifikasi dulu, baru TPPU. Dalam konteks teori memang bisa dimungkinkan sama-sama antara pidana pokok dan pidana TPPU-nya. Kan itu Mas. Nah, di sini saya kira bagian dari strategi untuk mengungkap sebagai bentuk kejahatan. Karena kan hadirnya suatu tersangka hari ini itu penting sekali. Kenapa tersangka? Karena itu bagian dari konfirmasi, bagian dari konfrontasi, bukti-bukti yang ditemukan tadi. Bukti itu gimana sih asalnya? Tadi Pak Nur Rohman, asalnya dari mana, dari apa, kemana, dan sebagainya, kapan diperoleh.
dalam kerangka apa, itu akan ditanya, klarifikasi dan konfirmasi, itu akan kejelasan. Oleh karena itu sebagai bentuk pengungkapan perkara, karena Kejaksaan Agung kan memang dituntut dalam sekarang ini adalah bagaimana mengembalikan marwah nama besar Kejaksaan Agung dalam pengungkapan ini. Kalau kita lihat legislator seperti itu, kuncinya adalah bagaimana mengungkap kasus ini terang benderang dan seobjektif mungkin. Nah, dalam pengungkapan sprendik itu saya kira betul sekali. Semua dilakukan, tapi kalau teknik pengungkapan itu nanti. Karena dalam suatu pembuktian itu kalau bisa satu-satu atau bisa sama-sama, tergantung yang paling mudah dulu yang mana. Apakah pemerasan dulu, apakah gratifikasi. Kalau itu sudah terbentuk, baru menyusul terhadap TPU-nya. Nah ini yang harus dibedakan nanti di dalam praadjudikasi dan diadjudikasi akan berbeda nanti di dalam pengungkapan. Sprindiknya banyak, tapi tampaknya mungkin yang diajukan baru pemerasan dan gratifikasi dulu. TPU-nya nanti. Tapi paling tidak sudah berikan dulu, gitu Mas. Sekiranya kalau untuk kasus ini Prof, kira-kira masuknya dari mana dulu, atau ini bersama-sama semuanya, atau paling gampang memang ya sprindik yang paling baru ini, kita mulai dari uang dan juga barang buktinya dulu? Nah, kalau menurut saya, bagian dari pengungkapan perkara ini adalah terkait dengan yang pertama justru. Yang pertama, karena kemarin kan selalu mengingatkan bahwa Pak FA kan ini ada pemiliknya, bukan pemilikannya. Bukan pemilikannya itu siapa? Dalam kerangka Pak, kenapa ada pemilik yang bersangkutan? Lah, kalau terhadap pokok perkara, karena sebagai konsep teori mungkin itu pemerasannya dulu, berarti baru TPPU. Coba kalau kita lihat indikator kasus-kasus pengungkapan TPPU-nya belakangan. Memang secara konsep betul bisa sama-sama, tapi agak kesulitan. Nah, kalau sudah dipastikan terhadap pemerasan dan gratifikasinya jelas, barangnya jelas, perolehannya jelas, jumlahnya jelas, nilainya jelas, ya baru dikulik bagaimana terhadap money laundering yang bersangkutan. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, kalau menurut Anda dengan adanya sprindik yang diterbitkan baru ini dan juga ada 3 sprindik sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Kejagung, ini sudah langkah yang tepat untuk menyidiki kasus ini? Ya, tentunya ini merupakan bagian dari strategi penyidikan seperti hal yang disampaikan oleh Prof. Yunus sebelumnya, bahwa predikatnya dulu yang kita kejar, kemudian ke TPPU-nya. Sehingga ini secara kelaziman sudah on the track pelaksanaan proses penyidikan kaitannya dengan perkara korupsi berbarengan dengan TPPU-nya. Oke, baik. Kemudian ini yang kami soroti juga terkait dengan penanganan kasus korupsi maupun TPPU. Ada juga yang berpandangan, Prof. Hipnu, bahwa lebih baik dipisah seperti itu dan jangan digabung agar fokusnya tidak kemana-mana. Kalau Anda melihat memang apakah perlu kita pisah seperti itu sehingga kita bisa menangani satu persatu terlebih dahulu baru kemudian ke yang lain seperti itu? Nah, itu tadi sudah saya katakan Mas Baik, memang itu bagian strategi. Secara konsep langsung bisa, langsung jadi double kejahatan bisa. Tapi tampaknya untuk sebagai bukti agak sulit. Karena dalam suatu pembuktian yang saya pelajari sekarang ini, itu biasanya pokok perkara dulu diputus baru mencari yang, karena ini akan membuktikan. Ingat loh ya, dalam suatu pembuktian adalah dalam suatu persidangan, bukti itu yang harus bisa bicara. Bukti itu yang harus bisa menjelaskan. Karena kalau sudah bisa menjelaskan jelas alurnya, kronologinya, itu enak sekali pembuktiannya. Sehingga kalau nanti perdebatan dengan penasihat hukum, itu akan gampang. Jalurnya 1, 2, 3-nya itu 4, 5 sembagian. Tapi kalau sampai pada bareng, agak sulit. Memang secara konsep teori bisa, tapi dalam implementasi, karena dalam hukum itu kan ada istilahnya ius constitutum, ius operatum. Nah, yang tertulis bisa dalam konteks barengan, tapi begitu ius operatum, operasional, agak sulit membedakan ini pokok yang dulu atau yang lain. Ini yang saya kira celah tadi Pak Nur Rohman, bagaimana ini juga ketenangan penegak hukum. Karena penegak hukum itu juga harus tenang loh dalam mengungkap perkara. Jangan sampai tergusuk-gusuk bukti yang lain untuk yang lain. Wah, ini juga bisa stres juga nanti mengungkap perkaranya. Ya, bisa campur-campur semuanya, jadi kemudian perkaranya semakin ruwet, kita tidak bisa melihat terang benderang seperti itu. Pak Nur Rohman, sejauh ini kan sudah ada tim 9 yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk menangani kasus ini, dan memang saat ini ex-Jampitsus masih berstatus sebagai jaksa aktif. Walaupun sudah ada tim 9, kemudian diawasi juga oleh Komjak, diawasi oleh KPK, diawasi juga oleh DPR, bersama dengan juga LPSK. Anda yakin ini masih bisa dipastikan bahwa berjalan seperti seharusnya?
Kita optimis karena memang pengalaman di kejaksaan menangani perkara yang melibatkan pihak internal, baik yang dibongkar oleh sendiri dari kalangan internal di kejaksaan maupun dari pihak eksternal. Selain itu dari SDM-nya tim 9 ini juga merupakan kalangan jaksa yang sudah teruji baik di praktisi di persidangan maupun di manajerialnya. Oke. Nah kemudian saya tanyakan kembali ke Prof. Hipnu, kalau menurut Anda dengan saat ini kasus sudah berjalan sekian lama, sekian pekan seperti itu, sudah perlukah misalnya ada KPK turun tangan lebih jauh, tidak hanya soal supervisi, tapi kemudian juga misalnya kita melihat ada sesuatu yang menghalangi dalam kasus ini kemudian diambil alih seperti itu? Ya, ini kan baru 2 minggu ya. Saya kira belum ya, karena dalam konteks pasal 10A Undang-Undang KPK itu apabila ada sesuatu ditemukan melindungi pelaku lain. Apabila dalam penguapan ada malah tindak pidana korupsi. Kemudian apabila ada intervensi, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, pada tataran-tataran 2 minggu itu belum. Tapi kalau nanti pada saat sampai 3 minggu atau 4 minggu, bertele-tele ya, itu kalau jauh bertele-tele dalam penguapan, itu bisa saja terjadi. Kan bertunda-tunda, karena termasuk pemanggilan yang tidak hadir, kemudian tidak hadir, itu bagian dari suatu penundaan perkara. Nggak cepat, itu bisa dilakukan. Oleh karena itu di sini nanti penyidik kejaksaan harus memastikan bahwa ketika tersangka itu kapan hadir, kalau tidak hadir, kapan harinya lagi, terus sebagai bentuk ekulite memang harus tepat, tapi dengan kecepatan itu harus dilakukan. Nah, di situ Mas, 4 kriteria yang sampaikan tadi, kalau memang belum ditemukan ya belum. Nah itu. Tapi kalau sudah ditemukan, ya dalam Undang-Undang KPK wajib untuk mengambil alih. Setujukah Pak Nur Rohman misalnya dalam 3 sampai 4 pekan ini kasusnya tidak ada perkembangan signifikan, bahkan misalnya yang bersangkutan sulit untuk bisa dipanggil atau jarang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, perlu diambil alih KPK juga? Ya, kami melihatnya seperti ini. Ini kan sebuah tahapan-tahapan yang memang sudah diatur dalam hukum acara. Di antaranya pemanggilan saksi secara patut, kemudian juga pemeriksaan terhadap tersangka secara patut. Apabila yang bersangkutan tersangka maupun saksi dipanggil secara patut tidak memenuhinya, artinya disitulah kewenangan nanti jaksa penyidik bisa mempertimbangkan apakah kooperatif tidak kooperatif dan mereka bisa melakukan upaya paksa yaitu penahanan, kan seperti itu. Jadi tadi tetap konsentrasinya adalah di pengumpulan alat bukti sehingga nanti karena memang prosesnya masih di tahap penyidikan dan baru berlangsung 2 pekan. Namun demikian kita juga optimis bahwa proses transparansi ini berjalan dengan baik. Dari KPK juga dengan kita bersama-sama melakukan pemantauan secara langsung dan mereka memberikan akses yang sangat terbuka. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Kita bicara soal 4 sprindik yang sudah dikeluarkan dalam kasus ini. Ada soal Asabri yang merupakan korupsi TPPU, kemudian ada Krakatau, ini korupsi TPPU, Batubara juga korupsi, kemudian yang terakhir adalah soal TPPU, ya soal barang buktinya. Anda melihat celah pra-peradilan yang mungkin diambil oleh ex-Jampitsus ke depannya, ini akan menyerang ataupun mengarah ke sprindik yang sudah menjadi tersangka misalnya di Asabri, atau nanti seperti apa pengaruhnya untuk keseluruhan kasus, Prof? Ya, kalau kita berpijak pada KUHP baru, itu rezimnya sudah meletakkan bahwa ketika penetapan tersangka, apa itu penetapan tersangka? Adalah suatu proses tentang penetapan berdasarkan 2 alat bukti dan diketahui terhadap dugaan tindak pidananya. Cukup 2 alat bukti. Nah, cukup 2 alat bukti. Itu kalau kita mengacu pada KUHP baru 22. Tapi kalau di KUHP lama itu masih ada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seseorang yang diperiksa sebagai tersangka harus diperiksa sebagai saksi. Kan itu Mas. Nah, ini kan memang sejak kemarin dari Kortas juga belum diperiksa, dari Kejaksaan Agung juga belum diperiksa. Itu kalau terhadap KUHP lama berpotensi di pra-peradilan. KUHP lama, karena di KUHP lama itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi 14/16 itu disebutkan setiap orang yang diperiksa sebagai tersangka harus lebih dulu diperiksa sebagai saksi. Nah gitu.
Nah, sehingga kalau dulu itu kita berpikir setiap orang yang diperiksa sebagai saksi berpotensi menjadi tersangka. Nah, gitu loh. Kecuali bukti tidak ada, aman. Tapi kalau bukti itu ada mengarah, menjadi tersangka. Nah, sekarang dari catatan putusan MK itu ternyata tidak diadopsi dalam KUHP baru. Nah, KUHP baru penetapan tersangka hanya menunjuk pada kejelasan dugaan tindak pidana dan 2 alat bukti. Nah, disinilah saya kira nanti kalau lihat sekarang ya cukup firm, tapi nggak tahu nanti kalau di persidangan masih menganut rezim lama atau rezim undang-undang baru, itu perdebatannya. Sehingga kalau dalam seperti ini agak sulit untuk diadakan suatu pra-peradilan. Tapi itu hak ya kaitannya hak tersangka, karena kita itu ada 9 poin yang akan diajukan sebagai pra-peradilan dan 13 yang di luar upaya paksa untuk mengajukan pra-peradilan. Masih dimungkinkan, tapi insya Allah penegak hukum, Kortas maupun Kejaksaan Agung sangat hati-hati sekali, firm untuk menghindari adanya dugaan-dugaan untuk dipra-peradilankan. Baik, kalau menurut pandangan Pak Nur Rahman seperti apa terkait dengan potensi ex-Jampitsus ini untuk mengajukan pra-peradilan nanti? Mungkin Pak Jampitsus juga sedang konsentrasi terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya kaitannya dengan pokok perkaranya ya, bukan terpaku pada hukum acaranya. Nah memang setelah dari kepolisian kemudian dilimpahkan ke kejaksaan ataupun penyerahan ya, kejaksaan juga telah mengambil langkah strategis yaitu menerbitkan sprindik baru kan gitu. Artinya tahapan-tahapan ini memang sedang dilalui, betul apa yang dikatakan oleh Prof. Hipnu sebelumnya, bahwa namun demikian ini kan masih proses transformasi dari KUHP lama ke KUHP baru, sehingga masih ada resistensi yang tentunya penyidik harus mempertimbangkannya agar semuanya jernih dan penanganan pokok perkaranya bisa diselesaikan secara tuntas. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, dengan mungkin sekarang fokusnya Kejaksaan Agung cukup banyak di 4 sprindik seperti itu. Apa yang kemudian perlu diprioritaskan oleh Kejaksaan Agung saat ini tentunya agar perkara ini bisa runut seperti itu, bisa dibuka secara terang benderang satu persatu hingga tidak ada yang tertinggal lagi, tidak hanya berhenti ke 2 orang ini misalnya DR dan juga ex-Jampitsus, tapi juga bisa orang-orang lain yang bisa terlibat dalam kasus ini. Seperti apa Prof seharusnya yang dilakukan oleh Kejagung? Ya, ini memang suatu bentuk skala prioritas yang taruhan nama besar Kejaksaan Agung untuk membalikan marwah sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan eksistensi suatu negara. Karena Kejaksaan Agung itu sebagai cermin penegakan hukum di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini tampaknya memang harus dilakukan secara komprehensif dulu. Tadi sprindiknya bagus, ada 4 sprindik dan sebagainya. Tapi paling tidak kecepatan untuk menilai suatu perkara, karena asas cepat itu kan kita barang buktinya sudah, tempusnya jelas, lokusnya jelas, objeknya jelas. Nah sekarang pertanyaannya tergantung bagaimana kejelian penyidik, bisakah mampu menguraikan bahwa barang bukti itu masih terkait dengan tindak pidana lain. Barang bukti itu ada terkait orang lain, kan itu. Di sini tantangan terbesar dalam suatu pengungkapan perkara. Makanya tadi katakan sebagai bentuk klarifikasi, konfirmasi terhadap suatu peristiwa itu penting. Penting sekali. Karena tidak hanya pada bukti loh, sejauh mana juga penyidik itu melihat dari dokumen elektronik. Dokumen elektroniknya ada, apakah hanya ujuk barang-barang itu? Dokumen elektronik, sistem elektronik, kan kita di dalam barang bukti itu kan jelas kan, barang bukti itu barang yang ditemukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Barang sebagai alat, sebagai objek kejahatan. Yang ketiga adalah sebagai hasil kejahatan. Nah, dalam pengungkapan korupsi itu kita agak sedikit khawatir kalau hanya mengandalkan bukti tradisional. Nah, bukti elektronik yang dikemukakan dalam KUHP baru itu sudah menekankan ada dokumen-dokumen elektronik, informasi-informasi elektronik. Nah, itulah yang saya kira harus dikulik kembali untuk meletakkan apakah ada saksi lain ataukah calon tersangka lain dalam perkara tersebut.
Oke, Itu yang bukti elektronik ya yang kemudian bisa menjadi pembuka juga untuk melihat keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Kita nantikan hari ini apakah ex-Jampitsus akan datang di pemeriksaan di Kejagung, dan juga tadi seperti Prof. Hipnu bilang bahwa Kejaksaan Agung harus bisa komprehensif tapi juga cepat dan juga jeli dalam menangani kasus ini. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Pak Nur Rohman, Komisioner Komisi Kejaksaan RI sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat selalu. Ya, Manur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Rudal Amerika Serikat menghantam perbatasan Iran dan Irak, 2 orang tewas dan 11 orang terluka.